Shalom, salam sejahtera dimanapun saudara berada. Bertemu kembali di dalam pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan saya Pendeta Daniel Siswanto. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-12 di triwulan yang keempat di tahun 2021 ini. Pelajaran pekan ini berjudul Kitab Ulangan dalam Perjanjian Baru. Namun, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa Surgawi Allah yang Maha Baik, sementara kami akan mempelajari firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami diberikan hikmat untuk memahami dan mengerti akan firman ini. Berkati pemirsa atau umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Ulangan dalam Perjanjian Baru. Matius 4 ayat 4 sebagai ayat inti kita pada pekan ini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kitab Ulangan berisi banyak ajaran yang akan menjadi dasar teologis dari iman Kristen. Kitab Ulangan banyak dikutip dan dirujuk dalam Perjanjian Baru. Kitab ini digunakan sebagai sumber otoritatif untuk membuktikan gagasan dan doktrin. Bagaimana para penulis Perjanjian Baru menggunakan Kitab Ulangan? Apa yang dapat kita pelajari dari mereka? Mari kita pelajari lebih dalam. Di hari Minggu dengan judul Ada Tertulis. Saudara, ketika Yesus dicobai oleh setan di padang gurun setelah berpuasa 40 hari 40 malam, Yesus tidak berargumentasi atau berdebat dengan setan. Yesus menjawab dengan tegas, ada tertulis. Mengapa? Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Sebagaimana tertulis dalam Ibrani 4 ayat 12. Perlu kita ingat juga bahwa iblis pun mengutip ayat kitab suci untuk mencoba Yesus. Tetapi bedanya adalah ia berfokus pada keajaiban dan pada dirinya sendiri. Sementara Yesus berfokus pada Allah. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Yesus mengutip ayat di Perjanjian Lama, khususnya Kitab Ulangan untuk menjawab godaan setan? Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita lihat. Pada pencobaan pertama, Yesus merujuk kepada Ulangan 8 ayat 3. Musa sudah menceritakan kepada bangsa Israel kuno bagaimana Tuhan sudah menyediakan kebutuhan bagi mereka selama bertahun-tahun di padang gurun. Termasuk memberikan mana, dan ini semua adalah bagian dari sebuah proses pemurnian. Karena Tuhan sedang berusaha untuk mengajarkan kepada mereka pelajaran-pelajaran rohani. Dan di antara pelajaran-pelajaran itu, dia mengatakan bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus menggunakan gambaran dari roti sebagai sebuah transisi ke Kitab Ulangan dan untuk menegur setan dan juga keraguan yang setan coba tanamkan ke dalam pikiran Yesus. Pada pencobaan yang kedua, Yesus mengutip dari Ulangan 6 ayat 16, di mana dalam ayat ini Musa sedang menunjukkan kembali kepada umat Israel tentang peristiwa pemberontakan di Masa. Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan 7. Dengan mengatakan, engkau tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu sebagaimana engkau mencobai Dia di Masa. Kata mencobai bisa berarti mencoba atau mengetes. Tuhan telah menunjukkan kepada mereka berulang-ulang kuasa dan kemauannya untuk memberikan persediaan yang diperlukan bagi mereka. Namun, ketika datang masalah, mereka berteriak, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Keluaran 17 ayat 7. Dan dari cerita inilah, Yesus mengambil firman Allah untuk menegur iblis. Bagaimana dengan pencobaan ketiga? Kali ini, iblis mencoba untuk membuat Yesus bersujud dan menyembahnya. Sungguh, satu pernyataan yang terbuka dan menyolok yang menyatakan siapa dia dan apa
yang dia sangat inginkan. Gantinya berdebat, Yesus menegur iblis dan sekali lagi merujuk kembali kepada firman Allah, yaitu kitab Ulangan, di mana peristiwa yang diambil adalah ketika Tuhan sedang mengamarkan umatnya tentang apa yang akan terjadi jika mereka jatuh dan menyembah Allah-Allah lain. Sebagaimana tertulis dalam Ulangan 6 ayat 13, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah. Sangat jelas, bukan? Allah sudah memberikan kepada kita makanan badani, tetapi Dia juga memberikan kepada kita makanan rohani. Kita tidak bisa hanya mengambil makanan yang pertama, yaitu badani, tanpa makanan yang kedua, yaitu makanan rohani. Mari biasakan diri kita untuk selalu bersama firman Tuhan atau Alkitab. Membaca dan mempelajarinya agar kita dapat semakin penuh dalam merefleksikan karakter Yesus. Di hari Senin, mengangkat muka. Ulangan 10 ayat 17, firman Tuhan berkata, sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Salah satu nasihat yang Musa berikan adalah pentingnya bersikap tidak memandang bulu atau tidak memihak. Frasa ini diterjemahkan dari sebuah bentuk kiasan bahasa Ibrani secara literal, artinya adalah mengangkat muka. Hal ini dipercaya berasal dari sebuah situasi yang berhubungan dengan hukum di mana seorang hakim atau raja melihat wajah dari seseorang yang diadili. Dan berdasarkan dari status orang tersebut, apakah orang penting ataupun orang tidak penting, hakim atau raja akan memberikan keputusan. Implikasi dalam kitab Ulangan ini adalah bahwa Tuhan tidak memperlakukan seseorang dalam cara seperti itu, terlepas dari status mereka. Kebenaran ini tentu saja dinyatakan dalam kehidupan Yesus dan bagaimana Dia memperlakukan orang bahkan yang paling hina di masyarakat. Wow, sangat luar biasa. Pertanyaannya adalah, bagaimana frasa mengangkat muka di kitab Ulangan ini juga menjadi pemberitaan Paulus? Kisah Para Rasul 10 ayat 13, Roma 2 ayat 11, Galatia 2 ayat 6, Efesus 6 ayat 9, Kolose 3 ayat 25, dan 1 Petrus 1 ayat 17. Ini adalah ayat-ayat referensinya. Di Efesus, Paulus memberitahukan kepada para tuan supaya mereka berhati-hati dan dalam memperlakukan budak-budak mereka. Di Roma, Paulus sedang berbicara tentang fakta bahwa ketika hal itu datang kepada keselamatan dan penghukuman, maka tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang kafir. Mereka semuanya merujuk kembali kepada kitab Ulangan dan kepada ide bahwa Allah tidak memandang muka. Dan jika Allah dari segala Allah dan Tuhan dari segala Tuhan, Allah yang besar, kuat, dan mengagumkan tidak melakukan hal itu, maka tentu saja kita juga tidak boleh melakukan hal tersebut. Wow, sangat indah saudara. Apa yang Paulus tuliskan dalam kitab Roma tentang Allah yang tidak memandang muka, atau tidak mengangkat muka, atau tidak memandang bulu, menunjukkan sebuah pernyataan tentang Injil bahwa kita semua berada pada taraf yang sama, terlepas siapa kita dan status kita. Kita semua adalah makhluk yang sudah jatuh, yang membutuhkan kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Dan kabar baiknya adalah bahwa terlepas dari status kita, kita semua ditawari keselamatan di dalam Yesus Kristus. Pertanyaan renungan adalah, apakah saya memiliki atau masih memiliki sikap mengangkat muka? Mari kita renungkan di sana. Di pelajaran hari Selasa, terkutuk di sebuah pohon. Ulangan 21 ayat 23. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Galatia 3 ayat 13 menyatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara sekalian,
ketika memberikan nasihat kepada orang Kristen di Galatia yang tidak setia, Rasul Paulus mengutip kitab Ulangan untuk menegaskan pengajarannya. Galatia 3 ayat 1 sampai dengan 14, sejajar dengan Ulangan 21 ayat 21 ayat 22 sampai dengan 23, Ulangan 27 ayat 26. Sebagaimana orang menggunakan tulisan Paulus ini sebagai pembenaran untuk tidak mentaati 10 hukum, terutama hukum yang keempat. Namun, apa yang sebenarnya Paulus ingin sampaikan dalam tulisannya tersebut? Pertama, Paulus tidak membicarakan yang berlawanan hukum, dan tentu saja tidak ada dalam ayat ini yang bisa membenarkan seseorang untuk merusak hukum keempat tentang hari Sabat. Kuncinya bisa ditemukan dalam Galatia 3 ayat 10, di mana dia menulis bahwa karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat di bawah kutuk. Dan kemudian dia mengutip Ulangan 27 ayat 26. Isu di sini bukanlah tentang penurutan kepada hukum, tetapi pada mengandalkan hukum sebagai jalan keselamatan. Yang kedua, kita tidak diselamatkan oleh pekerjaan hukum Taurat, tetapi oleh kematian Kristus untuk kepentingan kita. Dan hal itu dikreditkan kepada kita oleh iman. Penekanannya di sini adalah pada apa yang Kristus telah lakukan pada kita disalib. Dan untuk menekankan maksudnya, dia merujuk kembali ke kitab Ulangan. Kali ini di pasal 21 ayat 23. Seperti Yesus, Paulus berkata, ada tertulis. Dan ini menunjukkan otoritas dari perjanjian lama. Dan sekarang dia mengutip sebuah teks yang berhubungan dengan seseorang yang melakukan satu kejahatan besar. Dan kemudian dieksekusi. Setelah itu digantung di sebuah pohon. Kemungkinan sebagai sebuah bentuk amaran bagi orang lain. Yang ketiga, Paulus menggunakan hal itu sebagai sebuah lambang untuk kematian pengganti dari Yesus untuk kepentingan kita. Kristus menjadi kutuk bagi kita. Dalam hal itu, dia menghadapi kutuk dari hukum Taurat, yaitu kematian, yang mana semua manusia akan menghadapinya karena semua telah melanggar hukum. Kabar baiknya dari Injil adalah bahwa kutuk itu yang harusnya menjadi bagian kita sekarang ditanggungnya di salib. Galatia 3 ayat 4, sehingga kita boleh menerima Roh Kudus melalui iman. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pena inspirasi melalui tulisan Ellen G. White, Patriarch and Prophet, halaman 63, mengatakan, tidak seorang pun kecuali Kristus yang bisa menebus manusia yang sudah jatuh dari kutuk hukum Taurat dan membawa manusia itu dalam hubungan selaras dengan surga. Kristus yang telah meletakkan dalam dirinya kesalahan dan rasa malu dari dosa-dosa yang sangat menentang Allah yang kudus, sehingga hal itu memisahkan Bapa dan anaknya. Saudara-saudara, hal yang luar biasa dilakukan oleh Kristus. Di pelajaran hari Rabu, seorang nabi seperti engkau ini. Ulangan 18 ayat 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Saudara sekalian, di bawah inspirasi, Musa menubuatkan kedatangan seorang nabi seperti dirinya. Ulangan 18 ayat 15 sampai dengan 19. Namun Musa tidak hanya merujuk pada kedatangan seorang nabi yang biasa, tetapi kepada Mesias yang akan datang. Ketika Yesus datang dan melakukan banyak mujizat, termasuk memberi makan banyak orang dengan cara yang ajaib, orang-orang Yahudi segera teringat akan mujizat mana dan mereka percaya bahwa nabi seperti Musa yang dinubuatkan itu telah datang. Yohanes 6 ayat 14. Tidak heran Petrus dan Stefanus yang mengetahui tentang nubuatan mesianik ini menggunakannya sebagai argumen untuk meyakinkan orang-orang Yahudi pada masa itu yang sedang menunggu seorang nabi seperti Musa. Kisah 3 ayat 22 sampai dengan 23. Bagi Petrus, Yesus adalah pemenuhan dari apa yang telah dibicarakan selama ini oleh nabi-nabinya yang kudus. Kisah 3 ayat 21 sampai dengan 22.
dan bahwa para pemimpin perlu untuk menaati dia dan apa yang dia katakan. Petrus sedang menggunakan teks ini di mana orang Yahudi tentu tahu teks tersebut dan mengaplikasikannya langsung kepada Yesus dengan satu ide bahwa mereka perlu untuk bertobat dari apa yang telah mereka lakukan terhadapnya. Kisah 3 ayat 19. Bagi Stefanus, Yesus adalah pusat pemberitaannya. Dalam khotbahnya ia merujuk pada janji yang terkenal tersebut dan dia juga mengklaim bahwa janji itu merujuk pada Yesus. Dia katakan bahwa Musa dengan perannya dalam sejarah dan dalam memimpin Israel menggambarkan Yesus. Artinya, sebagaimana yang Petrus lakukan, Stefanus juga mencoba untuk menunjukkan kepada orang-orang tersebut bahwa Yesus adalah pemenuhan dari nubuatan dan bahwa mereka perlu untuk mendengarkan dia. Stefanus mengkhotbahkan Yesus sebagai Mesias yang merupakan pemenuhan langsung dari apa yang Allah telah janjikan melalui Musa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus harus menjadi pusat kehidupan kita. Dan Yesus harus menjadi pusat pemberitaan kita. Di pelajaran hari Kamis, hal yang menakutkan. Kata Ibrani di pelajaran hari Kamis dengan judul hal yang menakutkan. Kitab Ibrani adalah sebuah nasihat kepada orang Yahudi yang percaya pada Yesus. Mereka dinasihati agar tetap setia. Jika mereka tidak setia, konsekuensinya berat dan menakutkan sebab hukuman dan kehilangan hidup kekal menanti mereka. Di dalam nasihat yang diberikan dalam kitab Ibrani ini, Paulus mengutip perjanjian lama, khususnya kitab Ulangan, untuk menopang argumennya. Yaitu, pertama, sebuah fakta bahwa seseorang dianggap layak untuk mati. Akan tetapi, pertama, sebuah fakta bahwa seseorang dianggap layak untuk mati akan menghadapi kematian itu hanya setelah paling tidak ada 2 orang bersaksi melawan orang tersebut. Ulangan 17 ayat 6. Yang kedua, Tuhan memiliki hak sepenuhnya untuk mendatangkan pembalasan. Ulangan 32 ayat 35. Bagi semua orang yang tidak setia terhadap perjanjian. Mengingat akan semua yang Tuhan telah lakukan bagi mereka. Apa sebenarnya yang Paulus ingin sampaikan melalui kitab Ibrani ini? Ibrani 10 ayat 28 sampai dengan 31. Pertama, jika ketidaksetiaan bisa menuntun pada kematian di bawah perjanjian yang lama, betapa besar lagi hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Yang kedua, engkau yang memiliki lebih banyak terang dan lebih banyak kebenaran dibandingkan yang mereka, Israel perjanjian lama, miliki, dan engkau tahu tentang pengorbanan dari anak Allah bagi dosamu, jadi jika engkau murtad, penghukumanmu akan lebih besar daripada mereka. 3. Tuhan yang telah menghakimi Israel dalam perjanjian lama, yang tidak memiliki apa yang dimiliki oleh orang-orang di zaman perjanjian baru. Dan kita di masa kini, yaitu pernyataan yang lebih sempurna dari kasih Allah yang dinyatakan di salib. Jadi, kalau mereka tidak luput karena tidak setia, maka kita pun tidak akan luput karena ketidaksetiaan kita. Jadi berhati-hatilah dalam hidup ini. Saudara sekalian, kita perlu ingat bahwa pada akhirnya, jika kita tidak menerima apa yang Yesus telah lakukan bagi kita, yaitu membayar hukuman atas dosa kita, maka kita sendiri yang akan membayar hukuman itu. Dan itu berarti akan ada tangisan dan kertak gigi. Matius 22 ayat 13. Dan diikuti kebinasaan kekal. Saudara sekalian, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ulangan 32 ayat 36. Dan harapan kita satu-satunya dalam penghakiman adalah Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 1, firman Tuhan berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, biasakan diri kita untuk selalu bersama firman Tuhan, Alkitab. Membaca
dan mempelajarinya agar kita dapat semakin penuh dalam merefleksikan karakter Yesus. Yang kedua, Allah yang tidak memandang muka atau tidak mengangkat muka atau tidak memandang bulu menunjukkan sebuah pernyataan tentang Injil bahwa kita semua berada pada taraf yang sama, terlepas siapa kita dan status kita. Yang ketiga, tidak seorang pun kecuali Kristus yang bisa menebus manusia yang sudah jatuh dari kutuk hukum Taurat dan membawa manusia itu dalam hubungan selaras dengan surga. Tidak seorang pun. Yang keempat, Yesus harus menjadi pusat kehidupan kita. Dan Yesus harus menjadi pusat pemberitaan kita. Dan yang kelima, Tuhan memiliki hak sepenuhnya untuk mendatangkan pembalasan bagi semua orang yang tidak setia terhadap perjanjian. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah pelajaran Sekolah Sabat yang bisa saya bagikan. Kiranya kita boleh terberkati oleh pelajaran ini. Oleh sebab itu, mari saya undang untuk kita berdoa. Bapa yang di surga, Allah yang penuh rahmat, kembali kami memohon akan belas kasih Tuhan, Roh Kudus Tuhan, mengurapi masing-masing kami. Sehingga apa yang kami dengarkan, kami pelajari, biarlah itu akan menguatkan kami. Memberikan pengertian dan pengetahuan yang bertambah-tambah bagi kehidupan kami. Kami menjadi umat-umat Tuhan yang setia. Berkati akan umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, biarlah kita tetap setia, sungguh-sungguh mempelajari firman. Semakin bertambah-tambah akan pengetahuan kita. Dan teruslah bersemangat. Selamat Sabat, Tuhan memberkati.